Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, eh, kita sudah memasuki tahapan yaitu melanjutkan analisa bagaimana kita mengolah struktur tribun ini. Jadi kita akan eh, cek berapa tulangan yang dibutuhkan di dalam hasil analisa yang sudah kita lakukan. Baik, di sini pada video sebelumnya sudah saya contohkan bagaimana cara memulai memodelkannya dan menginput elemen-elemennya, hingga sekarang kita sudah tahapan selesai dalam proses analisis, ya, dan kita akan mengolah pembesiannya. Nah, untuk mengolah pembesiannya kita diharuskan untuk menggunakan kombinasi yang sesuai, ya. Jadi tidak bisa menggunakan kombinasi dead load plus live load saja, karena dead load plus live load itu hanya sebagai parameter untuk menentukan lanjutan dan juga reaksi pondasi, ya. Bukan untuk pembesian struktur atas, ya. Tentu kombinasi yang digunakan itu berbeda, ya, maka di sini harus ada penyesuaian dan dengan kombinasi yang umum digunakan. Nah, kita cek di root pattern-nya. Di sini sudah ada gempa. Baik. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan kombinasi tersendiri. Ya, di sini saya gunakan kombinasi bawaan dari program etap, ya. Nah, di sini menggunakan redundansinya 1, ya. Nah, untuk merubah misalnya kita harus hapus terlebih dahulu, ya. Nilai redundansi ini tentu saja disesuaikan dengan standar yang berlaku di negara masing-masing, ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan SNI, dan kita harus merubah reference code-nya di sini, ya. Nah, di sini kita menggunakan ICI, ya, dan di sini ada seismic design kategori D. Nah, desain seismic omega, nah ini harus sesuai dengan nilai R pada tabel yang ada di SNI gempa, ya. Itu bervariasi, ada yang 2 sampai berapa nilainya, itu bisa dicek saja langsung di SNI gempa yang berlaku, ya. Dan di sini kita ganti redundansinya dengan 1,3. Ya. Nah, di sini ada nilai SDS. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan lokasi dari project tersebut, ya. Kalau di beberapa tempat itu nanti SDS-nya berbeda, ya, karena dia mengacu pada peta gempa yang berlaku, ya. Dan ini juga mempengaruhi nilai kombinasi. Saya contohkan tadi nilai dead load dan SDL-nya 1,3. Saya akan ganti sekarang 0,7 SDS-nya. Ya, ini sebagai simulasi saja. Kemudian klik OK. Dan kemudian saya akan masukkan load combination dan add default design combo. Concrete frame design, saya klik ini convert to user combination editable, ya, supaya bisa kita rubah kombinasi yang diberikan oleh program, ya. Muncul kembali, maka kita cek di sini kombinasi gempanya. Nah, perhatikan nilai dead-nya dan SDL-nya, dia akan berubah dengan tadi, ya, karena adanya nilai SDS tadi untuk mengaruhi besaran faktor pada dead load dan SDL, seperti itu. Dan di sini masih menggunakan satu arah gempa, ya. Ya, kalau di Indonesia kita menggunakan arah ortogonal, yaitu di mana dua arah gempa kita masukkan secara bersamaan, akan tetapi faktor pengalinya berbeda-beda, ya. Nah, kalau misalnya di sini Qx-nya 1,3, maka Qy-nya di sini adalah 0,39. Nah, kemudian kita ganti Qx-nya minus 1,3, maka
QY-nya di sini kita 0,39. Ya. Nah, kita cek. Ya, di sini langsung ke QY ya. Jadi kalau kita menggunakan SNI Indonesia, maka di sini akan menjadi sangat banyak. Nah, itu tidak masalah. Jadi memang tugas sebagai engineer kita untuk menginput data tersebut. Ini QX ya, tidak boleh sama. Oke, kemudian kita masukkan kembali add QX-nya, ini tetap 0,39. Ya, nah seperti itu. Cek decon 7 QX, saya masukkan kembali QY. Saya klik modify di sini. Saya klik QY 0,39. Oke. Ya, ini masih ada lagi, jadi dimana key X-nya menjadi minus seperti itu dan bolak-balik penamaannya, itu silakan dilengkapi. Sekarang saya akan gunakan kombinasi penentu yang paling besar di UDCON 2 nantinya untuk gravity-nya ya. Klik OK dan saya akan pastikan bahwa kombinasi tadi sudah di input. Ya, sudah. Baru kita lanjutkan dengan reanalysis. Ya, sambil menunggu kita bisa ngopi dulu. Oke, baik ya. Di sini bisa terlihat deformasi dari plat ya. Oke, kita akan kali ini membahas untuk pembersihan balok terlebih dahulu. Ya, saya munculkan klik concrete frame design. Ya, oke. Nah, di sini terlihat pembersihan dari hasil analisa yang program etap lakukan. Ya, pada kolom juga muncul, akan tetapi di sini ada kolom yang OS. Artinya kolom tersebut tidak cocok atau tidak kuat untuk menerima beban yang ada. Ya, oke. Sekarang saya akan gunakan misalnya pembalokan ini. Ya, kita klik kanan saja. Nah, kita perhatikan nilainya di sini. Top steel 1442. Ya, di sini 661 di bottom steelnya. Baik, ini menunjukkan untuk kondisi tulangan tumpuan ya, dan ini terlihat UDCON 2 yang paling menentukan. Oke, kita klik saja di sini, klik detail. Ya, nah kita akan melihat hasil perhitungan oleh program etap. Di sini momennya. Nah, ini kita akan melakukan cross check dengan file Excel yang kita miliki. Nah, satuannya akan saya samakan dulu dengan format file Excel saya. Itu saya ganti menjadi kilonewton meter. Baik. Nah, kemudian saya klik kanan kembali. Saya klik detail. Baik. Nah, ini dia. Ya, di sini. Nah, ini akan kita cek. Ya, berapakah kebutuhan tulangannya yang tepat. Ya, apakah hasil analisa yang program etap lakukan itu sudah memenuhi yang hasil perhitungan manual yang kita lakukan ini. Ya. Dan dalam perhitungan struktur ya, apalagi balok ya, itu ada konsep perhitungan untuk balok T dan juga ada untuk tulangan ganda. Jadi kita sebaiknya lakukan cross check secara lebih detail, jadi tidak terburu-buru melakukan justifikasi ya bahwa program ini keliru atau lain sebagainya.
karena kita harus mengetahui dulu bagaimana proses dan perhitungan yang dilakukan oleh program tersebut, sehingga hasilnya bisa berbeda mungkin nanti seperti itu. Ya, saya gunakan di sini top still, yaitu momen negatif ya, 278,5. Momen negatif 278,5 dan momen positifnya 139,25. 139,25. Dan untuk gesernya, ya di sini ada nilai VU-nya 179,5. Baik. Oke, kita scroll ke bawah. Ya, di sini terdapat nilai N, artinya maksimum jumlah tulangan di dalam satu baris ya. Karena jika lebih dari ini, berarti tulangan tersebut akan menjadi terlalu rapat dan tentu membahayakan balok tersebut ya. Karena kalau terlalu rapat bisa menimbulkan kropos bagi struktur balok tersebut, itu tentu membahayakan. Karena dengan kropos tersebut bisa mengurangi kapasitas yang mampu diterima oleh balok struktur. Baik. Saya lanjutkan. Di sini diasumsikan jika menggunakan 3 dari perhitungan ini, kita cek masih aman. Jadi bisa menggunakan tulangan. Di sini kita gunakan tulangan 19 ya. Oke, ini kita cek inputnya ada di sini. 3 di 19 di arah tumpuan masih sanggup. Lalu kita cek di daerah tulangan negatif. Oh, ini daerah lapangan ya. Oh, maaf, ini daerah lapangan. Dan kita cek di daerah tumpuan. Ya. Di sini 6 di 19 kita cek bahaya. Berarti kita harus tingkatkan kembali. Saya tingkatkan jadi 7 dan cek aman, oke. Berarti di daerah tumpuan membutuhkan 7 diameter 19. Tapi perhitungan Excel ini sekali lagi saya infokan ini menggunakan single reinforcement atau tulangan single ya, bukan tulangan rangkap. Kalau tulangan rangkap maka akan berbeda lagi hasil perhitungannya ya, dan tentu saja mungkin nanti bisa mendekati ya. Kalau di sini terlihat ya, di area tumpuan total kebutuhan tulangannya adalah 1692 ya. Kalau di program etap tadi itu hanya lebih kecil ya. Saya contohkan, hanya 1442 di area tumpuan ya. Mengapa bisa berbeda seperti ini ya? Nah, kalau melihat dari hasil output ini, program etap menggunakan konsep double reinforcement, yaitu tulangan rangkap. Maka tentu jadinya berbeda dengan penulangan yang dikeluarkan di file Excel ini ya. Sehingga kalau kita ingin mau menyamakan dengan hasil analisa program etap, tentu harus dilakukan perhitungan dengan cara yang sama sehingga bisa diketahui, bisa dibandingkan dengan lebih detail seperti itu. Nah, untuk tulangan gesernya ya, di sini dengan tulangan diameter 10 jarak 230 2 kaki ini cukup. Baik. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa menggunakan sketsa. Kita sketsa penulangan balok ini untuk kita gambar oleh teman-teman drafter struktur ya, sebelum kemudian nanti menjadi gambar desain konstruksi, desain struktur, dan gambar polkon ya. Ya, kalau di kontraktor maka menjadi soft drawing kan, seperti itu. Nah, di sini terlihat untuk tulangan untuk balok yang memanjang, ini tulangannya lebih kecil ya. Ini alasannya karena gaya yang ada pada plat ini diterima langsung ke balok ini dan balok ini ya, sehingga di sini menjadi lebih kecil. Maka nilai
seperti ini wajah bisa terjadi ya, karena kita menggunakan one way slab. Jadi distribusinya one way dikarenakan akan menggunakan plat tribun dari beton precast ya. Baik. Oke, demikian untuk sesi pembacaan output pembesian balok ya. Ya, untuk pembesian kolom, nah ini bisa terlihat ya. Ini ada muncul 28, 25, 28. Nah, ini artinya kebutuhan tulangan total dari si kolom. Ya, di sini lebih banyak berbeda hasilnya dengan yang kolom yang di sini. Nah, ini mengapa nilai ini bisa berbeda-beda? Ini karena kita menggunakan metode ini ya. Saya akan tunjukkan. Ya, kita gunakan di sini reinforcement to be designed ya. Kalau kita menggunakan tulangan sendiri yang sudah kita hitung atau kita perkirakan, maka sebaiknya gunakan reinforcement to be checked seperti itu untuk mengetahui rasio gaya aktual terhadap kapasitas si kolom ya. Kalau misalnya tidak punya gambaran tulangan yang akan digunakan, maka tidak mengapa gunakan reinforcement to be designed ya. Baiklah, demikianlah pembesian balok dan sekilas mengenai pembesian kolom dari hasil output analisa portal plat tribun ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.